Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Bravo, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini dengan tema kebahagiaan yang sempurna. Mari sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Tak hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berfirman buat kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, bacaan kita dari Roma 14 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kerajaan Allah bukan bicara makan dan minum dikatakan, tapi bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi artinya yang penting adalah kebenaran. Karena kalau saudara melakukan kebenaran, otomatis damai sejahtera, sukacita pasti mengikuti kita. Seperti Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut tidak pernah berhenti. Jadi artinya kalau saudara melakukan kebenaran, damai, sukacita, pasti gak ada yang bisa mencurinya ya saudara. Nah, kebahagiaan yang sempurna adalah kebahagiaan yang didapat daripada Tuhan. Artinya tidak dipengaruhi oleh keadaan, situasi, kondisi yang dihadapi. Itu namanya kebahagiaan yang daripada Tuhan saudara. Jadi bukan karena banyak uang, bukan karena rumah mewah, bukan karena keadaan saudara baik, bukan karena tubuh saudara sehat dan harta kekayaan yang melimpah. Bukan itu yang membuat kita mempunyai kebahagiaan yang sempurna. Tetapi karena kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita ya saudara. Seperti di dalam Matius 16 ayat 24 sampai dengan 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Untuk bisa, ya itu saudara ya, dikatakan untuk bisa memiliki Tuhan, kita harus mengikut Yesus, yaitu dengan cara selalu siap menyangkal diri, artinya melakukan bukan apa yang diinginkan dirinya, tapi apa yang diinginkan Tuhan atau hidup dalam kebenaran ini saudara. Kalau saudara mau ikut Yesus, syaratnya saudara harus menyangkal diri. Jadi menyangkal diri, mau marah nggak boleh marah begitu ya. Ketika dimaki kita maunya wah maki lagi, tapi Tuhan bilang nggak boleh, kita harus memberkati. Nah ini adalah bagian dari penyangkalan diri. Dan dalam mengikuti Yesus itu yang harus kita lakukan supaya Tuhan ada di dalam hidup saudara, saudara harus hidup di dalam firman-Nya. Nah, berikutnya apa? Menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Oh, saudara, pikul salibnya setiap hari. Maka dikatakan Matius 6 ayat 34, kesusahan sehari cukuplah sehari, besok ada kesusahannya lagi. Jadi, setiap hari ada kesusahan yang harus kita tanggung. Tujuannya apa? Supaya kita melihat penolong kita siapa? Tuhan Yesus, saudara. Nah, maka dikatakan kita harus memikul salibnya, artinya siap menghadapi proses apapun yang Tuhan izinkan ada di hadapan saudara dan saya. Udah hadapin aja setiap prosesnya. Percayalah, proses daripada Tuhan itu akan membentuk kita memiliki kebahagiaan yang sempurna. Tujuannya adalah saudara dan saya memiliki kebahagiaan. Dan berikutnya saudara dikatakan sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku, kata Tuhan. Mengikut Tuhan artinya saudara tetap taat, tekun, setia sampai garis finish. Ini yang Tuhan mau kita lakukan ya. Dikatakan mengikut Yesus bukan hanya
sebulan, 2 bulan, 10 tahun tidak. Tapi sampai Tuhan memanggil kita atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan, saudara biarlah kedapatan tetap mengikut Yesus. Maka dikatakan berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang sedang melakukan tugasnya pada saat Tuhannya datang. Jadi saudara dan saya hari ini dipercaya oleh Tuhan dalam melayani pekerjaannya, tetaplah taat oleh para pemimpin rohani kita, tekun mengikuti atau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dan setia sampai garis finish. Nah, saya percaya dengan melakukan itu, maka Tuhan akan tinggal di dalam saudara dan saya. Nah, lakukan ini semua tanpa takut kehilangan nyawa, saudara. Sebab barang siapa takut kehilangan nyawanya, maka justru ia akan kehilangan nyawanya ya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, justru ia menyelamatkannya, dikatakan. Nah saudara, kita belajar siap menghadapi apapun dalam mengikut Tuhan Yesus dengan tetap percaya. Saudara harus tetap percaya. Apa tetap percaya? Tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Ini saudara harus percayai. Ya, jadi untuk memperoleh kebahagiaan yang sempurna, saudara hanya perlu dilakukan adalah tadi sangkal diri, pikul salib setiap hari, ikut Tuhan Yesus. Dan ketika ikut Tuhan Yesus, saudara harus percaya Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan menyertai saudara dan saya sampai kesudahan zaman. Itu dikatakan dalam Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, itu janji Tuhan. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, saudara. Sampai kesudahan zaman. Sampai Tuhan panggil atau ubah kita dalam tubuh kemuliaan. Tuhan menyertai saudara. Kalau yang menyertai kita adalah Tuhan yang hebat, apa yang saudara perlu takutkan dalam segala hal saudara hadapi? Tidak perlu takut, ada penyertaan Tuhan yang menyertai kita senantiasa. Yang ketiga, saudara harus percaya bahwa perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudara pasti tahu ya, Mazmur 91, bahwa Tuhan melindungi kita dengan luar biasa, saudara. Bukan hanya kita, tapi seluruh isi rumah kita diluputkan dari mara bahaya, malapetaka, maut, kecelakaan tidak akan menguasai saudara dan saya. Dan bahkan ketika kita berseru, Tuhan mau mendengar, Tuhan mau meluputkan kita. Nah, itu janji Tuhan buat kita semua. Perlindungan Tuhan yang sempurna saudara, saudara pasti dapatkan. Itu yang saudara harus percayai. Yang keempat, saudara, bagaimana saudara harus menghadapi apapun ya. Jadi dalam mengiring Yesus, saudara harus menghadapi apapun juga dengan tetap percaya bahwa dikatakan sekalipun melalui api tidak akan terbakar, melalui sungai tidak akan dihanyutkan. Demikian dikatakan dalam Yesaya 43 ayat kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin, itu janji Tuhan ya saudara. Saudara percaya aja bahwa ketika kita sekalipun harus melalui api, kita tidak akan terbakar. Melalui sungai tidak akan dihanyutkan. Nah, ini yang perlu kita percayai saudara. Nah, berikutnya saudara juga harus percaya bahwa dikatakan Amsal 16 ayat keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Amin ya saudara ya. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Ada tujuan-tujuan Tuhan di balik setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi. Contohnya saudara, kita belajar dari Yusuf ya. Nggak kebetulan Yusuf diizinkan dibuang ke sumur oleh saudaranya, dijual sebagai budak, lalu difitnah, masuk penjara, dilupakan. Itu semua tidak kebetulan. Memang Tuhan izinkan itu terjadi untuk tujuan Tuhan apa? Mengangkat Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir. Seperti mimpi yang dialaminya saudara pada saat 17 tahun dari sebelum ia diangkat menjadi penguasa. Ia mendapatkan mimpi ya, kita tahu ya saudara, mimpinya sampai membuat iri hati atau marah daripada saudara-saudaranya, sehingga akhirnya dia dibuang ke sumur. Nah saudara, kita belajar di sini saudara, yang diperlukan adalah saudara tetap dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Jangan pernah saudara berpaling daripada Tuhan.
Nah ini yang saudara harus lakukan. Dan waktu saudara mendekat kepada Tuhan, tetap memiliki keintiman dengan Tuhan, hadapi apapun juga dengan percaya tadi seperti demikian ya. Percaya bahwa Tuhan tidak merencanakan kecelakaan, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman, bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas kita, bahwa dikatakan melalui api pun tidak terbakar, melalui sungai pun tidak dihanyutkan, dan bahkan dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Nah ini yang saudara harus percaya. Orang yang takut kehilangan nyawanya adalah orang yang selalu menghindar dari proses saudara karena takut kehilangan nyawanya. Mulai mundur, tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan. Kenapa? Karena takut kehilangan nyawanya ya. Kenapa? Karena gak suka ketika ia mulai diomongin, ketika ia mulai ditipu, ketika ia gak dihargai. Kenapa? Mengasihani dirinya sendiri. Dia gak terima saudara. Ini adalah respon orang yang takut kehilangan nyawanya. Tuhan berkata kalau ia dikatakan takut kehilangan nyawanya, justru ia akan kehilangan. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, artinya mau hadapi proses apapun juga, percayalah bahwa Tuhan punya janji yang luar biasa. Nah orang yang takut kehilangan nyawanya adalah orang yang mudah sekali marah, sakit hati, dan mulai kecewa. Itu adalah orang-orang yang takut kehilangan nyawanya. Dan juga orang yang takut kehilangan nyawanya adalah orang yang berhenti melakukan apa yang baik yang biasa dilakukannya. Ini adalah orang-orang yang takut kehilangan nyawanya saudara. Dan pastinya binasa kata Tuhan. Itu yang akan terjadi. Tuhan mencari orang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepada Tuhan. Seperti dikatakan Yeremia 30 ayat 21c sampai dengan 22. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ya itu janji Tuhan. Siapa yang berani mendekat kepadaku kata Tuhan, yaitu dengan mempertaruhkan nyawanya. Gak takut saudara mati, gak takut kehilangan nyawanya untuk mendekat kepada Tuhan. Kadang-kadang baru sakit kepala, maaf gak bisa datang, kenapa sakit kepala? Maaf gak bisa datang, kenapa? Aduh lagi buang-buang air nih. Maaf gak bisa datang, kenapa? Karena aduh banyak masalah. Nah saudara, ada banyak orang tidak datang kepada Tuhan karena hal demikian. Sebetulnya karena mereka tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Saudara, kalau orang alasan sakit tidak datang sama Tuhan, sama saja tanda petik bilang begini, kalau saya datang sakit kepala saya tambah parah, makanya saya nggak bisa datang. Saudara, ya cuman kita nggak katakan begitu aja, tapi pengertiannya akan jadi seperti itu ketika saudara tidak datang karena saudara sakit. Harusnya saudara berpikir, datang kepada Tuhan keadaan pasti lebih baik. Kalau saya sakit, saya datang, saya pasti sembuh. Nah pikiran seperti itu yang ada pada saudara seharusnya saudara. Tapi banyak orang salah respon. Berpikir kalau punya masalah gak bisa datang, minta izin kenapa banyak masalah. Padahal harusnya kalau banyak masalah datang kepada Tuhan. Tuhan beri solusi untuk setiap masalahnya. Saudara harus belajar berpikir positif tentang Tuhan. Harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Amin saudara. Nah Tuhan punya janji bahwa dikatakan engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu kata Tuhan. Bagi mereka yang mau datang mempertaruhkan nyawanya untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita jadi umat Tuhan saudara, apa sih yang gak dikasih sama Tuhan ya saudara? Kalau kita dengar negara kaya di mana rakyatnya itu diberi fasilitas dan jaminan, itu baru satu negara saudara yang kaya. Apalagi Tuhan. Kalau mereka dikatakan rakyat dari negara yang makmur, dicukupkan segala kebutuhannya dan diberkati dengan luar biasa. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan menjadi Allah bagi kita, semuanya, nyawanya aja dikasih buat kita. Apa sih yang gak dikasih Tuhan buat kita? Jadi ternyata untuk kita menjadi umat Tuhan, saudara gak hanya perlu KTP Kristen, ada di gereja berarti umat Tuhan. Belum tentu saudara. Karena dicatat dikatakan dalam Yeremia 30 ayat 21c tadi, siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku, baru ia menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah bagi mereka saudara. Nah itu ya saudara, kita belajar ya hari ini, kita mengerti bahwa ternyata untuk menjadi umat Tuhan, saudara harus berani mempertaruhkan nyawanya untuk datang kepada Tuhan. Nah kuncinya adalah sukacita kita peroleh adalah sukacita yang datang dari kuasa Roh Kudus. Jadi kunci yang perlu saudara ketahui, ternyata sukacita kita bisa datang bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena badan kita sehat, bukan karena kekayaan kita miliki, tetapi karena Roh Kudus ya saudara. Nah jadi kalau ada Roh Kudus bersama saudara
saudara dan saya, maka sukacita kita akan tetap apapun yang terjadi atas kita. Walaupun tidak akan mempengaruhi sukacita kita. Itu baru sukacita Roh Kudus. Saudara ingat kisah tentang pohon ara? Satu hari Tuhan menginginkan buah dari pohon ara itu, tapi tidak didapati buah. Dalam kurung disebut sana bukan musim buah ara. Saudara bisa bayangkan, kalau nggak musim buah ara, bagaimana mendapat buah ara? Kalau nggak musim mangga, bagaimana saudara mendapatkan mangga ya saudara ya? Nah, tetapi dikatakan Tuhan marah. Tuhan kutuk pohon ara itu karena pohon ara itu tidak menghasilkan buah di saat Tuhan Yesus menginginkannya. Lalu apa yang terjadi dengan pohon ara itu? Besoknya pohon ara itu menjadi kering. Dan bahkan Tuhan kutuk, Tuhan katakan jangan ada yang memakan buahmu lagi, kata Tuhan. Jadi artinya apa saudara? Pesannya di sini adalah Tuhan mau saudara menghasilkan buah tanpa kenal musim. Walaupun dalam musim keadaan dompet saudara kosong, saudara dalam keadaan kurang enak badan. Nah, Tuhan mau buah sukacita tetap ada pada saudara. Jadi sukacita kita tidak ditentukan dengan apa yang ada pada kita. Tidak ditentukan dengan apa yang kita miliki. Tetapi kalau kita punya Roh Kudus, saya percaya sukacita saudara akan tetap ada. Walaupun dalam keadaan apapun juga. Karena sukacita dari Roh Kudus yang dikatakan sukacita yang tidak ditentukan oleh apapun. Ya, maka dikatakan di dalam Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan bicara makan dan minum, tapi bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi damai dan sukacita yang saudara miliki, ini adalah kebahagiaan yang sempurna kalau ada pada saudara. Ternyata kalau saudara melakukan kebenaran, itu kuncinya. Saudara akan punya damai sejahtera dan sukacita. Nah, saudara, kita pelajari di sini. Janji Tuhan, jika kita melayani Tuhan dengan menghidupi kebenaran, maka kita akan memperoleh, tadi yang dekat Roma 14 ayat 18, pertama berkenan kepada Allah, ya saudara. Jadi kalau saudara dikatakan menghidupi kebenaran, maka yang akan kita peroleh adalah berkenan kepada Allah. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara perhatikan, Tuhan punya janji bagi orang yang berkenan kepada Allah. Jadi berkenan kepada Allah kalau saudara melayani dengan cara kerajaan Allah, artinya hidup dalam kebenaran. Damai sejahtera sukacita pasti menjadi bagian saudara. Dan kalau saudara dikatakan melayani Tuhan dengan cara demikian, maka pertama saudara berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah. Kalau saudara berkenan kepada Allah, Pengkhotbah 2 ayat 26 tadi dikatakan engkau akan memperoleh hikmat. Ini yang dicari oleh banyak orang saudara. Banyak orang menginginkan hikmat seperti Salomo. Dia meminta hikmat, yang didapat adalah kekayaan dan kemuliaan juga saudara. Jadi memiliki hikmat, memiliki segalanya. Kalau Amsal 3 dikatakan hikmat itu nilainya jauh lebih berharga dari permata apapun. Ya, dari apapun yang kita inginkan itu jauh lebih berharga yang disebut hikmat. Jadi saudara, ternyata untuk mendapatkan hikmat yang saudara harus lakukan adalah hidup dalam kebenaran. Damai sejahtera sukacita pasti tetap menjadi bagian kita. Dan layani Tuhan dengan cara demikian. Maka saudara berkenan kepada Allah, memperoleh hikmat. Terus apa lagi? Memperoleh pengetahuan. Saudara jadi orang-orang yang pintar. Orang-orang yang hebat kalau saudara punya hikmat. Ya, kalau saudara berkenan kepada Allah, diberikan hikmat, diberi kepintaran, dan juga saudara akan memperoleh kesukaan segala yang menyukakan saudara akan dapatkan. Tentunya saudara mau ya. Nah, kuncinya kita sudah belajar tadi, yaitu saudara harus hidup dengan cara kerajaan Allah, yaitu lakukan kebenaran, damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus akan menjadi bagian saudara. Dan kalau saudara melayani dengan cara ini, berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kalau berkenan kepada Allah, berkatnya itu tadi ya, memperoleh hikmat, pengetahuan, kesukaan, dan bahkan hari ini dikatakan orang berdosa ditugaskan untuk mengumpulkan dan menghimpun segala sesuatu untuk kemudian diserahkan kepada orang yang berkenan kepada Allah. Wow, berkatnya luar biasa untuk satu hal yang saudara harus hidupi, kebenaran. Kebenaran yang bukan menurut pandangan manusia, tapi kebenaran yang datang daripada Tuhan. Kebenaran yang tercatat di dalam kitab suci saudara. Ini kebenaran yang sempurna, ini hukum yang sempurna. Saudara harus melakukannya. Bisa nggak? Bisa.
dengan kekuatan Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus diberikan kepada sahabat Probos dan saya sebagai penolong. Dia akan menolong saudara untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Yang penting kita libatkan Roh Kudus. Yang berikutnya dikatakan kalau saudara adalah orang yang berkenan kepada Allah, bukan hanya saudara tadi memperoleh hikmat, pengetahuan, memperoleh kesukaan dan memperoleh harta daripada orang berdosa, tapi saudara akan berkenan kepada, dikatakan dihormati oleh manusia. Saudara akan dihormati oleh manusia. Ya, jadi dihormati oleh manusia bukan karena saudara punya kekayaan, kedudukan, tidak. Tapi karena ada kebenaran yang saudara hidupi. Saudara memperoleh hikmat, maka saudara akan dihormati oleh manusia. Seperti dikatakan kepada Salomo, Ratu Sheba dari jauh saudara datang dari Ethiopia khusus bertemu untuk melihat bagaimana hikmatnya Salomo dengan membawa persembahan untuk dipersembahkan kepada Raja Salomo. Nah, begitu juga saudara dan saya. Kalau saudara mempunyai hikmat, saudara juga akan dihormati oleh manusia. Amin. Kuncinya adalah saudara layani Tuhan dengan cara kerajaan Allah, yaitu dengan hidup dalam kebenaran. Hidup saudara tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Ada banyak orang lain tapi menjadi batu sandungan. Orang berkata, ngapain ikut Tuhan? Lihat orang yang udah pelayanan Tuhan, melayani Tuhan luar biasa seperti itu, yang rajin ibadah, tetap aja suka ngomel saudara. Hidupnya tidak menjadi berkat, menjadi batu sandungan. Saya mau bilang sama saudara, kalau hidup kita menjadi batu sandungan, Tuhan berkata begini ya, ikatkan batu kilangan di lehernya, buang ke laut. Saudara tahu batu kilangan? Itu waktu di Israel saya melihat beratnya 10 orang aja gak kuat ngangkat saudara. Berat banget. Jadi bisa bayangkan kalau diikatkan di leher batu kilangan yang seberat itu, dibuang ke laut, pasti gak bakal nimbul ya, artinya pasti binasa. Jangan hidup saudara menjadi batu sandungan. Hidup saudara harus memuliakan Tuhan. Orang lihat saudara dan orang berkata, orang yang ikut Tuhan Yesus hebat ya. Jadi oleh karena itu saudara, mari saudara kejarlah hikmat saudara. Yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah saudara kejarlah kebahagiaan yang sempurna yang hanya didapat di dalam Tuhan Yesus. Hukum yang sempurna adalah dikatakan Yakobus 1 ayat yang ke-25 dikatakan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya ketika ia meneliti hukum yang sempurna. Yaitu Alkitab yang saudara pegang ini adalah hukum yang sempurna saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh dikatakan meneliti hukum yang sempurna dan sungguh-sungguh melakukannya, itu yang penting saudara. Melakukannya. Kalau saudara sungguh-sungguh melakukannya, maka saudara akan berbahagia. Ini dia kebahagiaan yang sempurna. Kalau saudara menjadi pelaku firman Tuhan, kebenaran yang disebut di dalam hukum yang sempurna ini. Standarnya bukan standar manusia, tapi standar firman Tuhan. Kalau saudara melakukannya, saudara pasti berbahagia dibuatnya. Nah, inilah saudara hukum yang sempurna, yaitu yang dikatakan kebahagiaan yang sempurna. Kalau saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna, yaitu berjuanglah untuk melakukan hukum yang sempurna. Dan semua itu hanya bisa dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan nih saudara ya. Roh Kudus diberikan bagi kita semua orang percaya sebagai penolong. Saudara harus berbahagia dan sangat berbahagia karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dia tidak tinggalkan kita seperti anak yatim piatu. Diberikan penolong buat kita. Nah, inilah kebahagiaan. Maka Tuhan berkata, kalau engkau menghujat anak manusia kau bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak akan bisa diampuni. Jadi artinya kenapa? Roh Kudus itu satu-satunya jaminan keselamatan buat kita. Dia adalah pribadi yang memateraikan kita untuk kita masuk kerajaan Allah. Jadi hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus saudara, yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kuncinya adalah saudara bertekun di dalam Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Hidupi kebenarannya dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi yang perlu saudara lakukan adalah catat 4 hal ini saudara ya. Sendengan telingamu untuk mendengar. Setelah engkau mendengar, engkau mulai merenungkannya. Artinya mencatat dan membaca kembali. Setelah merenungkannya, itu akan disimpan di dalam hati saudara sebagai perbendaharaan.
Saudara akan disimpan firman Tuhan yang saudara dengar dalam hati saudara. Dan pada saat dibutuhkan Roh Kudus akan mengingatkan kita kembali untuk apa yang sudah kita dengar. Sehingga kalau kita melakukannya tadi dikatakan dengan sungguh-sungguh, saudara akan memiliki kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan yang tidak ditentukan dengan situasi, keadaan dan kondisi apapun. Amin. Saudara mau menerimanya, yang diperlukan adalah miliki kerendahan hatian. Proses yang saudara hadapi ketika saudara berdoa, saudara hadapi saja. Saudara terima aja dengan penuh ucapan syukur. Ya, saya percaya kalau saudara sudah berdoa, saudara mengalami sesuatu, ingat dan perhatikan respon saudara. Ya, karena ujian tidak datang dengan laporan dulu, saudara. Enggak akan dibilang hari ini ada ujian pengampunan. Enggak, saudara. Itu akan dilakukan dengan sekonyong-konyong. Kalau dulu ya saya sekolah, biasanya ada tiba-tiba guru bilang begini, ambil kertas dan pulpen. Wah, ujian dadakan saudara untuk pelajaran yang baru didengar atau yang kemarin dipelajari. Jadi begitu juga Tuhan saudara, menguji saudara itu sekonyong-konyong. Karena yang sekonyong-konyong itu dari dalam hati saudara. Orang kalau latah itu biasanya kalau dikagetin baru kelihatan tuh apa ini dalam hatinya ya saudara ya. Nah begitu juga kalau sekonyong-konyong biasanya itu keluar tuh apa yang ada di dalam hati saudara. Di alam bawah sadar saudara, semua tuh akan keluar ya. Satu hari saya pernah sambil saya mau pergi ke rumah doa pagi, waktu itu sambil jalan kaki saya lagi doain, yang saya lewat saya doa keliling lah ibaratnya. Tiba-tiba dari belakang saya ada motor jambret, ada 2 orang di motor itu jambret tas yang saya bawa, ada handphone saya di situ, di jambret saya sampai jatuh tertelungkup begitu. Waktu saya bangun, saya teriaknya begini, Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Tiba-tiba otomatis saudara, yang keluar bukan maling, enggak. Yang keluar, Tuhan Yesus berkatin kamu ya. Tapi saya teriak begitu saudara. Saya setelah itu sampai bingung-bingung, kok saya ngomongnya itu ya? Ya ternyata itu yang ada tersimpan di perbendaharaan saya. Firman Tuhan dan kebenaran itu yang otomatis keluar. Nah begitu juga saudara, Tuhan akan mengizinkan ujian itu sekonyong-konyong untuk melihat respon saudara. Jadi oleh karena itu, kalau terjadi sesuatu setelah saudara berdoa, perhatikan ada Tuhan di sana. Perhatikan respon saudara, jangan salah respon. Karena ketika ada ujian, ada kesempatan saudara naik level imannya lebih tinggi lagi. Tapi ingat saudara, di dalam setiap kesempatan iblis juga sedang mengambil kesempatan untuk menarik saudara mundur. Saudara mau ikut siapa? Mau mundur atau saudara mau tambah imannya? Tentunya harus tambah imannya ya, supaya kita boleh diangkat menjadi mempelainya, terpilih menjadi mempelainya. Tidak ada mempelai anak-anak, harus dewasa di dalam iman saudara. Demikian sahabat Perobos, biarlah ini menjadi berkat buat kita semua, belajar saudara untuk mengejar kebahagiaan yang sempurna. Yang kita pelajari tadi bahwa untuk mendapatkannya diperlukan bagian kita adalah mau untuk apa? Melakukan setiap kebenaran Tuhan. Maka Tuhan akan turut bekerja memampukan kita untuk melakukan kebenaran sesuai dengan standar Tuhan. Bagian saudara mau lalu melangkah, nanti Tuhan yang turut bekerja, Tuhan yang akan bertindak. Selama ini demikian yang saya melihat, ketika sebetulnya begitu banyak rintangan untuk saya melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan yang bertambah-tambah. Tapi saya berkata, Tuhan kalau saya sudah memulai, saya tidak mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Saya akan terus melakukannya dan terus melakukannya sampai Tuhan panggil dan Tuhan ubahkan saya dalam tubuh kemuliaan. Ketika teman yang lama sekali tanya sama teman saya, apakah Ibu Lydia pelayanannya masih ada? Saya bilang begini sama teman saya, bilang selama Lydia masih ada di muka bumi ini, maka pelayanan itu pasti masih ada, saudara. Nah demikianlah hendaknya saudara juga harus mempunyai komitmen dan integritas seperti itu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya dari apa yang baik yang saya lakukan. Kalau saya melayani Tuhan, saya akan terus melayani Tuhan sampai Tuhan panggil atau Tuhan ubah saya dalam tubuh kemuliaan. Seharusnya demikian yang saudara harus saya lakukan. Amin. Ya demikian sahabat Perobos, biar menjadi berkat buat kita semua. Saya akan berdoa untuk sahabat Perobos yang hari ini mengerti tentang ini. Kejarlah kebahagiaan yang sempurna. Ternyata kebahagiaan sempurna saudara hanya bisa dapatkan kalau saudara berjuang untuk melakukan kebenarannya. Roh Kudus akan memampukan saudara untuk melakukannya. Saya akan berdoa buat sahabat Perobos. Mari angkat tanganmu. Bapak, saat ini kami sangat amat bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan bukakan buat kami. Bahwa kebahagiaan yang sempurna kami dapat ketika kami meneliti hukum yang sempurna, merenungkannya dan sungguh-sungguh melakukannya. Dan kami percaya ketika kami melakukan, kami akan memiliki kebahagiaan. Kebahagiaan yang sempurna daripada Tuhan. Mampukan kami sahabat Perobos ya Tuhan, untuk kami melakukan dan menghidupi kebenaran. Kami percaya bersama Roh Kudus kami pasti bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Demikian sahabat Penerobos, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Saya tetap mengundang sahabat Penerobos untuk bergabung dalam komunitas kami Penerobos. Silakan saudara catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung dalam komunitas Penerobos. Saya akan kasih linknya kepada saudara melalui media Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.